Kevin kan juga pelaku usaha ya. Nah, kalau lihat efek pandemi ini seberapa jauh memukul usaha Kevin itu sendiri? Pandemi ini kan mulai bulan Maret ya. Ya, syukurnya sih Maret kita masih oke. Jadi mulai kerasanya tuh April, Mei sampai Juni ini. Nggak perlu disebutin angka lah ya, tapi di atas 50% lah. Artinya menurunnya di atas 50%. Ya udah, akhirnya kami harus menyesuaikan, nggak cuma dari usaha, tapi menyesuaikan juga dari sistem kerja. Karena kan semuanya kerja dari rumah, jadi ya a bit challenging saat itu. Ya masuk bulan ketiga ini kami sudah menyesuaikan. Nah, sekarang balik ngomongin masker untuk Indonesia. Apa saja kesulitan yang dihadapi ketika awal-awal memulai? Oh, banyak. Jadi karena memang diawali dengan bosan dan marah, lalu tadi saya nggak sempat sebut, tapi gerakan ini cuman sekitar 5 hari untuk memulai. 5 hari persiapan lalu launching. Tapi itu satu juga kurang persiapan. Jadi what happened is the first challenge ketika kita launching dalam waktu 3 jam website servernya down. Tapi artinya demandnya banyak. Artinya demandnya banyak, ya. Tapi server down. Wah, langsung banjir komen di Instagram. Kenapa sih nggak beli apa segala macem gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, karena kami underestimate, kami tuh belum produksi di awal. Kami belum nyetok. Ibaratnya sistem PO gitu ya. Oke. Ternyata luar biasa. Hari pertama ribuan order. Wow, selamat. Ya, tapi itu berimbas dengan ya pengiriman telat, banyak donatur menanyakan, kok lama, komplain. Jadi seminggu pertama, wow. Jadi it's a good problem, tapi that's a challenge. Akhirnya ya berangsur-angsur minggu kedua kami minta maaf bahwa kami kewalahan. Terima kasih sudah bergerak bersama kami, tapi kami mau berbenah. Jadi seminggu kita ambil waktu untuk improve segala sesuatu, improve server, improve, kita juga bekerja sama dengan beberapa gudang, dan akhirnya kami bekerja sama dengan beberapa marketplace. Kalau sesama kolaborator, seniman, merek-merek lokal, ada juga nggak kesulitan yang dihadapi ketika menjalani ini? Kesulitannya lebih di mitra produksi ya, kalau saya bilang ya. Karena mitra produksi ini kan memang ada punya metode ataupun perlengkapan ataupun mesin produksi yang berbeda-beda. Human resource-nya juga berbeda-beda. Terus juga bahan bakunya berbeda-beda. Nah, sekarang kami sebagai gerakan, bagaimana kami bisa menstandarisasi gitu. Kenapa kami pilih maskernya juga masker scuba dan dicetak? Karena memang tujuan gerakannya kan secepatnya, mengumpulkan dan membagikan secepatnya. Jadi kami milih masker ini karena memang sangat cepat. Tapi bagaimana cepat tapi tetap berkualitas dan terjamin. Nah, itu sih tantangannya. Selalu seru melihat sebuah kegiatan sosial tapi dieksekusi dengan kacamata pebisnis. Oh iya. Jadi pertanyaan saya sih sebenarnya abis ini, apakah secara pilihan unit usaha nih akan bergerak ke retail, membuat desain-desain lain selain masker dari unit usahanya Kevin sendiri? Akankah bertransformasi ke sana? Dari usaha saya? Iya. Kalau usaha sih udah ya, jadi memang corporate itu customer kami tuh mulai pesan masker, sekarang juga lagi banyak yang pesan face shield. Karena masuk ke normal baru juga sedang tingginya permintaan akan separator, apakah buat retail, buat meja atau apa gitu. Jadi memang pasti normal baru ini akan berdampak ke penyesuaian sih gitu. Kunci langgengnya sebuah gerakan sosial itu kan adalah semangat gitu kan. Gimana Kevin sendiri menjaga semangat tetap menyala bersama inisiator lainnya? Wah, pertanyaan yang bagus. Kalau saya boleh share perbedaan usaha sama gerakan, saya merasa di gerakan ini yang hari ini ada sekitar 30 relawan, saya merasa ketika kita berbagi satu misi yang sama dan misi itu memang untuk kebaikan,
saya merasa semua orang yang terlibat itu bergerak ekstra, gitu, bergerak ekstra, karena memang visinya satu. Nah, jadi menurut saya itu yang paling penting dalam menjalankan sebuah gerakan. Bagaimana visi dan misinya harus jelas dan harus selalu dikomunikasikan. Yang kedua, yang saya juga disiplin menjalankan adalah setiap menjaga komunikasi. Komunikasi itu bisa komunikasi sebuah masalah, bisa juga komunikasi yang paling penting sebuah progres. Jadi sebuah progres untuk kami adalah pencapaian masker donasi, pencapaian kolaborasi. Kami selalu bagikan ke relawan dan juga kolaborator. Simple sih, pakai WhatsApp aja. Yang penting ada suntikan semangat, berbagi progres, maka semangat itu tetap menyala. Betul. Oke. Berkaca dari pengalaman 2 bulan ke belakang ini, apa momen yang paling menyentuh Kevin menjalani gerakan Masker untuk Indonesia? Jadi saya sering banget sering pantau Instagram kami, dan salah satu kunci gerakan kami bisa sampai hari ini adalah setiap donatur ketika menerima masker, mereka itu memakai dan share lagi di Instagram. Seberapa bangganya mereka bisa berkontribusi. Nah, karena saya senang melihat itu, ada satu yang memang saya sampai screenshot dan share ke semua orang, di mana ada seorang perempuan tinggal di Jakarta Selatan, lagi mau beraktivitas menggunakan masker yang dibeli. Yang dari Instagram story dia cerita gini, bahwa ketika dia naik ojek online, dia melihat pengemudi ojek online itu sedang menggunakan masker untuk Indonesia. Artinya dialah penerima donasinya. Senang banget. Jadi si mbaknya bilang, "Mas, tahu nggak itu maskernya dari saya?" Iya, jadi terus si mbaknya bilang, "Ternyata bahagia itu sederhana ya." Wow, itu kayak kita kayak Saya juga mau nangis sih dengan ceritanya. ya, saya cuma bilang bahwa sometimes kita tuh mikir terlalu besar, kita mikir terlalu ribet. Untuk kita berbagi semua orang harus sesuatu yang besar atau grande. Sebenarnya bisa dimulai dari orang sekitar, orang di rumah, orang sekitar rumah, atau sesimpel masker. Gitu sih. Di sini saya akan tanya, buku apa nih kira-kira yang dibaca sama Kevin sehingga dia menjadi orang yang seperti sekarang ini? Tetap di Bicara Indonesia.